Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brigita Putri Marito dengan NIM 6670230145. Di sini saya akan menjawab 2 pertanyaan dan 3 kritik dari Christine, di mana saya akan menjawab pertanyaan terlebih dahulu yang ditanyakan, yaitu bagaimana meningkatkan kesadaran pemilih muda agar tidak terlalu terpengaruh kuat dalam media sosial. Nah, untuk pertanyaan yang kedua itu mengenai pengaruh media sosial ini tuh lebih baik atau lebih buruk dalam faktor pemilih muda. Nah, untuk jawaban yang pertama, untuk meningkatkan kesadaran pemilih muda ini agar tidak mudah terpengaruh lewat media sosial tuh ada beberapa langkah. Yang pertama itu perlunya ada edukasi literasi digital yang masif gitu. Dimana pemilih muda ini perlu yang namanya edukasi atau perlu juga dilatih untuk bisa memilih informasi yang baik dan yang buruk. Juga pemilih muda tuh harus diajari untuk lebih tahu mana berita hoax dan mana berita yang benar gitu. Dan bisa memahami bias yang ada dalam konten media sosial, misalkan dengan adanya pelatihan singkat atau adanya kampanye yang kreatif tentang cara memeriksa fakta dan juga sumber berita. Lalu yang kedua juga penting untuk pemilih muda ini tuh didorong untuk lebih berpikir kritis dengan cara diskusi kritis di lingkungan sosial mereka, di mana pemilih muda ini tuh harus dibiasakan untuk berdiskusi, berdialog. Jadi bukan hanya menerima informasi secara pasif, namun pemilih muda juga harus bertukar pikiran gitu. Bisa melalui komunitas atau juga yang ada di media sosial. Lalu yang ketiga itu dengan lebih memperkuat pendidikan politik sejak dini, di mana pemilih muda ini tuh perlu untuk mengenali dasar-dasar yang ada, kayak dasar-dasar demokrasi, hak pilih, juga pentingnya membuat keputusan berdasarkan program atau rekam jejak si kandidat, bukan berdasarkan popularitas mereka. Lalu yang terakhir itu dengan menghadirkan figur-figur yang lebih inspiratif, sehingga ruang media sosial yang diisi oleh tokoh-tokoh yang lebih berbobot, maka pemilih muda ini tuh lebih terbiasa untuk mengonsumsi konten politik yang lebih bermakna dan lebih bermutu. Nah, lalu yang kedua itu sebenarnya pengaruh media sosial ini tuh lebih baik atau lebih buruk? Jawabannya itu ada 2 sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Di mana dalam media sosial sisi positifnya adalah bisa ngebuka akses informasi yang lebih luas, dan juga pemilih muda ini tuh lebih cepat untuk mengenal berbagai calon, visi misi, dan juga program kerja yang diusung. Nah, dari kampanye politik juga bisa lebih terbuka dan lebih transparan, di mana pemilih ini tuh bisa langsung menilai kinerja tokoh melalui aktivitas digital yang mereka sebarkan melalui media sosialnya. Nah, namun dari sisi positifnya juga ada sisi negatif, di mana media sosial ini tuh rentan dipakai untuk nyebarin berita yang nggak benar atau berita hoax, sehingga pemilih muda ini tuh bisa disinformasi gitu. Nah, dari adanya algoritma media sosial yang seringkali lebih uh, menyebarkan konten sensasional daripada konten yang lebih bermutu, itu tuh pemilih muda bisa terjebak gitu pada polarisasi, terus juga hanya melihat popularisme semata dari kandidat calon tersebut, bukan dari kualitas atau dari program kerja yang diusungnya. Nah,
Lalu saya juga akan menanggapi kritikan dari Christine. Sebelumnya terima kasih atas masukan yang diberikan kepada saya terkait presentasi hasil penelitian, di mana saya menyadari bahwa dalam presentasi saya kemarin saya masih mengandalkan catatan gitu, masih membaca, dimana sebenarnya dengan saya membaca catatan itu untuk lebih mastiin ketepatan data dan juga supaya menjaga agar saya tidak keluar konteks dan sesuai dengan hasil penelitian yang saya kerjakan. Namun untuk kedepannya saya akan mengembangkannya lagi untuk bisa menyampaikannya dengan dikembangin dengan lebih mengalir lagi tanpa mengandalkan catatan. Lalu juga saya terkait kurangnya ilustrasi seperti matriks atau bagan yang lebih berwarna, sebenarnya saya sudah menambahkan bagan yang berwarna, namun mungkin hanya sedikit. Kedepannya saya akan tambahkan lagi matriks atau bagan yang lebih berwarna. Terus juga terkait penulisan mungkin akan saya lebih rapikan lagi supaya antar paragraf lebih terstruktur dan lebih rapi. Masukan ini mungkin akan menjadi motivasi bagi saya untuk kedepannya supaya saya mengerjakannya dengan baik dan juga terstruktur.